Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan kisah riwayat Waliullah Datuk Surgi Mukti atau nama beliau Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Syekh Jamaluddin Al-Banjari merupakan salah satu ulama besar Kalimantan Selatan yang hidup di masa penjajahan Belanda. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Surgi Mukti atau cicit Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari garis istri ke-6 bernama Ratu Aminah bin Pangeran Toha atau seorang bangsawan kerajaan Banjar. Syekh Jamaluddin Al-Banjari dilahirkan di desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, tahun 1817. Ia putra pasangan Haji Abdul Mahid Kosyasih dan Hajah Jaliha yang tumbuh di lingkungan agama kuat. Sejak remaja, Syekh Jamaluddin Al-Banjari sudah menimba ilmu di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga salah seorang jaringan ulama Haramain atau Tanah Haram Mekah dan Madinah. Sekitar tahun 1894, Syekh Jamaluddin Al-Banjari kembali ke Banjarmasin di masa-masa terjadinya konfrontasi Belanda. Sekembalinya ke tanah Banjar, Syekh Jamaluddin Al-Banjari dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah ikut konfrontasi menghadap penjajah dengan bergabung dengan pasukan pemerintah Antasyari atau memilih berdakwah meski harus berkawan dengan Belanda. Tahun 1899, Syekh Jamaluddin akhirnya memutuskan menjalankan dakwah setelah Belanda mengangkatnya sebagai mufti. Jabatan mufti atau jabatan penting pada masa itu setara dengan menteri atau hakim. Putusannya adalah menjalankan syariah, hukum Islam bagi warga Banjar. Mufti Jamaluddin juga terkenal sebagai ahli falakiyah atau astronomi. Syekh Jamaluddin sering diminta pendapat memutuskan awal dan akhir Ramadan berdasarkan perhitungan hilal yang dia kuasai. Bahkan urusan bertani di masa itu, kapan waktu bercocok tanam yang baik juga menjadi bidang yang dikuasainya. Sebagai ulama dan pendakwah, kekuatan ilmunya sudah mencapai titik tertinggi dengan berbagai karomah yang dimiliki. Dalam sebuah ceramah di hadapan murid-muridnya, Surgi Mukti mengatakan bahwa di setiap ada air pasti ada ikannya. Pertanyaan ini terdengar petinggi Belanda dan memanggilnya untuk melakukan tes kebenaran ucapan itu. Jika ada air, ada ikan. Maka apakah mungkin di dalam air kelapa juga ada ikan? Sebiji kelapa muda dibawa ke hadapan Mufti Jamaluddin. Kelapa muda itu pun dibelah. Seketika air muncrat dan bersamaan seekor ikan sepat menggelepar keluar dari buah kelapa tadi. Sejak kejadian itu, petinggi Belanda semakin menaruh hormat kepada Syekh Jamaluddin. Sebab tidak hanya ahli dalam ibadah, kuat dalam agama, tetapi juga piawai dalam perkara dunia. Sebagai bentuk penghargaannya, pihak Belanda saat itu menjulukinya Haji Jamaluddin Al-Banjari sebagai Surgi Mukti. Meski hidup dan tumbuh di lingkungan pemerintah Belanda, namun kelebihan Mufti Jamaluddin tetap bergaya ulama. Keteguhan beribadah menjadi bukti betapa kekuatan ilmu agama lebih mulia daripada urusan dunia. Tak salah pula jika kepemimpinannya disukai Belanda, tetapi dakwahnya dinantikan murid-muridnya. Syekh Jamaluddin Al-Banjari terkenal mengadakan pengajian duduk. Dia tidak berdakwah dari rumah ke rumah, tetapi justru warga yang berdatangan ke rumahnya. Konon dalam kisah yang beredar di tengah masyarakat Banjar, Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari memiliki banyak karomah, antara lain
1. Ketika Syekh Jamaluddin Al-Banjari melakukan perjalanan dari Sungai Jingah menuju desa Dalam Pagar, Martapura. Di perjalanan itu, salah satu warga melapor perhiasan emas mereka terjatuh dan hilang di sungai. Dengan merentangkan salah satu tangan ke dalam sungai, perhiasan yang tenggelam itu tiba-tiba ada di tangannya. Lebih mengherankannya, dalam perjalanan dari Sungai Jingah ke desa Dalam Pagar, Syekh Jamaluddin Al-Banjari menyusuri Sungai Martapura dengan menggunakan jukung yang dalam keadaan bocor. Berhari-hari Syekh Jamaluddin Al-Banjari mengarungi Sungai Martapura dengan perahu bocor. Namun perahu tidak tenggelam. Setelah tiba di tujuan desa Dalam Pagar, Martapura, barulah perahu tersebut tenggelam. Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga punya andil dalam membuat jalur jalan dari desa Dalam Pagar menuju desa Kalampayan. Bahkan dialah yang membuat atang congkop makam datunya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat tepat pada tanggal 8 Muharram 1348 Hijriah menjelang sholat Asyar di Sungai Jingah. Syekh Jamaluddin dimakamkan di kubah yang dibangunnya jauh sebelum wafat. Kubah ini dulunya dijadikan sebagai tempat penerimaan murid-muridnya.